Halo semuanya, United Tractors atau UNTR minggu lalu ngumumin kalau mereka bakalan bagi dividen interim yang jumbo sampai 3 triliun rupiah. Nah, apakah saham UNTR ini menarik buat buy? Sama gimana potensi UNTR dalam jangka panjang? Itu semua bakalan kita bahas di video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng supaya kalian up to date sama channel ini. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Oke, kita lihat bisnisnya UNTR. UNTR ini bisnisnya kebagi jadi 6 segmen. Ada mesin konstruksi, kontraktor tambang, mereka juga punya tambang batu bara, terus juga ada tambang emas, ada konstruksi juga, sama yang terakhir itu energi. Nah, revenue dari UNTR itu paling banyak disumbang dari segmen kontraktor tambang yang nyumbang revenue 19 triliun rupiah dan dia naik 29% year on year dari tahun lalu. Terus yang kedua itu segmen coal mining atau tambang batu bara yang nyumbang 18 triliun dan dia naik sampai 149% year on year. Ini naiknya tinggi banget karena faktor kenaikan harga batu bara. Terus untuk segmen mesin konstruksi itu nyumbang 17 triliun dan dia naik 86% dari tahun lalu dan itu karena kenaikan penjualan ekskavator Komatsu sama kenaikan penjualan spare parts sama jasa maintenance. Sedangkan sisanya tambang emas, konstruksi, sama energi ini sumbangannya cuma sedikit dan revenue-nya juga turun year on year. Untuk energi ini bahkan mereka baru mulai makanya revenue-nya kecil banget. Selama 5 tahun terakhir, kita lihat di sini growth dari UNTR ini lumayan bagus. Revenue bisa tumbuh rata-rata 11% per tahun, operating profit tumbuh rata-rata 16% per tahun, terus net profitnya tumbuh rata-rata 15% per tahun. Sempet turun ya di tahun 2020 dan ini tuh karena efek pandemi COVID yang ngebuat aktivitas pertambangan itu jadi turun drastis dan itu tentunya juga ngebuat permintaan untuk alat berat jadi menurun. Tapi di tahun 2021 ini udah bangkit lagi dan kalau kita lihat di sini di tahun 2022 EPS-nya naik drastis banget dan bisa aja tahun ini revenue sama labanya UNTR itu bisa cetak rekor tertinggi. Dari segi margin, ini operating profit marginnya lumayan kecil untuk UNTR, tapi net profit marginnya ini termasuk lumayan bagus. Bisa dijaga di atas 10%. Jadi dari segi margin, UNTR ini sebenarnya nggak bagus-bagus amat, tapi ya cukup oke lah ya. Sedangkan untuk return on equity, ini termasuk bagus, bisa dijaga di belasan persen, yang artinya UNTR ini bisnis yang profitable. Sempat turun ya ke 9% di tahun 2020, tapi sekali lagi itu karena efek pandemi COVID. Next kita lihat solvability. Ini debt to equity-nya bagus banget ya, bisa dijaga maksimal di 20%, artinya utang berbunganya itu jauh lebih kecil dari modal bersihnya. Terus untuk current ratio bisa dijaga di atas 100%, artinya aset lancarnya itu lebih dari cukup untuk ngelunasin utang jangka pendeknya. Jadi dari segi solvability, UNTR ini bagus banget. Terus di sini kita lihat dari segi cash flow, ini cash flow from operation sama free cash flow-nya masih positif, terus juga dalam tren naik dalam 5 tahun terakhir. Dan ini bagus ya, karena free cash flow ini kan uang cash yang nantinya bisa dipakai untuk kasih value ke pemegang saham. Bisa dengan cara bagi dividen, bisa juga dengan buyback saham, ngelunasin utang, atau bisa juga dipakai untuk ekspansi bisnis sama akuisisi perusahaan lain supaya bisnisnya itu makin berkembang. Nah, sekarang kita bahas soal dividennya. Jadi UNTR ini bakalan bagi dividen interim yang jumbo sebesar 3,05 triliun rupiah atau 818 rupiah per saham. Nah, kalau kita beli ya di harga sekarang nih di 32.850, itu kita dapat dividen yield sebesar 2,5%. Ini termasuk gede ya buat dividen interim, karena dividen interim itu kan dividen yang dibagiin duluan sebelum laporan keuangan full year-nya itu keluar. Dan itu biasanya lebih kecil dari dividen final yang nanti dibagiin tahun depan setelah laporan keuangan full year untuk tahun 2022 itu dirilis. Jadi kalau dividen interim aja yield-nya udah bisa 2,5%, kemungkinan besar dividen finalnya itu juga nanti bakalan lebih gede lagi. Nah, tapi kenapa sih UNTR ini mau bagi dividen jumbo? Kenapa uangnya itu nggak dipakai aja buat ngembangin bisnis? Nah, kalau menurut gue ya, mereka itu berani bagi dividen jumbo itu nggak lepas dari free cash flow-nya yang gede banget sampai 20 triliun di tahun 2021. Gue tadi ada bilang ya, kalau free cash flow itu bisa juga dipakai buat bagi dividen. Dan dividen 3 triliun ini termasuk kecil banget ya kalau dibandingin sama 20 triliun uang free cash flow yang dihasilin UNTR. Plus UNTR ini juga pegang uang kas dan setara kas itu juga gede ya sebesar 39 triliun rupiah. Jadi UNTR ini lagi kebanjiran cash, makanya mereka itu berani bagi dividen yang gede. Tapi uang cash ini tentunya nggak cuma dipakai buat bagi dividen doang. UNTR ini mereka tetap mau ngembangin bisnisnya dan mereka ini bakalan ngembangin bisnisnya itu ke arah sustainable and renewable energy. Jadi bisnisnya UNTR ini terutama bisnis energi ini mau transisi ke arah sana.
Mereka udah ngelakuin beberapa langkah ya. Yang pertama, mereka itu investasi di PT Arcora Hydro, di mana mereka itu pegang 31% saham. Nah, PT Arcora Hydro ini tuh perusahaan pembangkit listrik tenaga mini hydro. Dan yang kedua, mereka mau ngeluncurin hybrid ekskavator namanya Komatsu HB3651. Jadi ini ekskavator yang punya mekanisme untuk konversi energi kinetik jadi energi listrik yang ngebuat ekskavator ini tuh jadi lebih hemat tenaga dan lebih hemat juga dari segi konsumsi bahan bakar. Selain dua itu, mereka juga mau ngeluncurin produk-produk lain kayak truk yang bisa lebih eco-friendly dan lebih hemat energi. Dengan mereka ini ngembangin alat berat, ekskavator, sama truk-truk yang mendukung renewable sama sustainable energy, harapannya ke depannya nih permintaan untuk produk alat berat sama truknya UNTR ini bisa terus naik karena emang tren ESG ini lagi berkembang banget termasuk di Indonesia. Dan itu harapannya bisa jadi mesin growth buat UNTR ke depannya. Oke, kayak biasanya ya, kita bakalan hitung nih berapa harga wajar sahamnya UNTR dan kita bakalan pakai cara discounted dividend model, dimana kita bakal hitung potensi cuan dari dividen sama capital gain yang bakalan kita dapat nih di masa depan sampai 10 tahun ke depan sebagai pemegang saham UNTR. Step pertama discounted dividend model itu kita buat asumsi growth EPS buat ke depannya. Growth dari UNTR beberapa tahun terakhir emang lumayan bagus, tapi karena bisnis UNTR ini sifatnya cyclical, di mana penjualan UNTR ini juga dipengaruhi sama harga batubara yang mungkin ngebuat growth-nya itu ke depannya agak-agak nggak menentu. Mungkin kita bakalan pakai asumsi yang lebih konservatif ya. So, kita pakai asumsi 2%, 5% sama 8% EPS growth per tahun untuk 10 tahun ke depan. Terus step kedua, kita bakalan tentuin berapa valuasi price to earning di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual saham UNTR. Untuk price to earning, kita pakai aja patokan dari price to earning band atau PE band yang ada di aplikasi Stockbit, di mana PE rata-rata UNTR 10 tahun terakhir itu rata-rata ada di 14 kali. So, kita pakai aja 14 kali, kita pakai ini buat asumsi middle case. Terus asumsi low case sama high case kita asumsiin 11 untuk low case sama 17 untuk high case. Terus untuk dividen payout ratio, beberapa tahun terakhir payout-nya itu ada di kisaran 40%. So, kita pakai aja asumsi 40% dividen payout ratio buat kedepannya. Terakhir, untuk return on investment atau return yang kita mau dari saham UNTR, karena ini saham cyclical ya, yang mungkin nasib kedepannya itu agak-agak nggak menentu, kita mau return yang tinggi dari saham UNTR. So, kita pakai aja asumsi 16% return on investment dari saham UNTR. Oke, sekarang kita lihat nih ya. UNTR per video ini dibuat ada di harga 32.850. Dan harga wajarnya itu ada di 22.200 untuk low case, 32.700 untuk middle case, sama 47.800 untuk high case. Jadi harga sekarang ini sedikit di atasnya harga wajar untuk skenario yang middle case ya. Nah, kalau menurut gue nih, harga 32 ribuan sampai sekitaran 33 ribu ini sebenarnya masih lumayan bagus untuk buy saham UNTR untuk invest jangka panjang. Apalagi tadi kita udah pasang ya, return on investment itu 16%. Yang artinya nih, kalau kita beli di harga yang sekarang, dan mungkin growth ke depannya itu di kisaran 5%, berarti kemungkinan besar kita bakalan dapat return di kisaran 16% per tahun dari saham UNTR. Oke, itu dia ya, saham UNTR atau United Tractors. Kalau kalian punya pandangan lain tentang UNTR, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight tambahan buat gua ataupun buat viewers yang lain. Nah, kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa juga subscribe dan tekan lonceng supaya kalian terus up to date sama channel ini. Disclaimer ya, ini bukan perintah jual beli, tapi cuma opini sama analisa gua aja. Keputusan di tangan masing-masing, resiko juga ditanggung masing-masing. Oke, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.